Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Akbar Pauji dari Prodi Ilmu Komunikasi Buddha di semester 5. Di sini atau pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa sih itu strategi produk. Nah, kita langsung saja ke materi. Nah, yang pertama ada pengertian produk. Pengertian produk sendiri secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar. Nah, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, baik yang berbentuk fisik atau nyata, atau yang disebut tangible, maupun yang tidak berbentuk fisik atau tidak nyata, yaitu intangible. Nah, secara konseptual, produk juga adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan kepada konsumen sebagai usaha untuk mencapai tujuan perusahaan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, secara lebih rinci juga sebuah produk akan meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan, jaminan, dan lain-lain yang merupakan atribut sebuah produk. Pengertian selanjutnya ada pengertian produk menurut para ahli. Yang pertama ada Philip Kotler. Nah, menurut Philip Kotler menjelaskan bahwa pengertian produk adalah segala hal yang bisa ditawarkan, dipunyai, dimanfaatkan, ataupun dikonsumsi agar mampu memuaskan kebutuhan ataupun keperluan konsumen. Di dalamnya mencakup wujud fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, ataupun suatu ide. Selanjutnya ada menurut William J. Stanton. Nah, dia berpendapat bahwa pengertian produk adalah seperangkat atribut yang nyata atau tidak nyata yang di dalamnya meliputi harga, warka, kemasan, pengecer, prestisi, serta layanan dari produsen yang akan diterima oleh pembeli sebagai suatu hal yang mampu memuaskan keperluan dan kebutuhannya. Nah, itu penjelasan dari atau pengertian dari produk ya. Selanjutnya kita ke tingkatan produk. Nah, tingkatan produk di sini terdapat 5 tingkatan produk. Ini yang pertama ada produk utama atau inti atau core benefit. Yang kedua ada produk generik. Yang ketiga ada produk harapan. Yang keempat ada produk pelengkap. Dan kelima ada produk potensial. Nah, yang pertama ada produk utama atau inti atau core benefit, yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Nah, dalam contoh bisnis perhotelan, manfaat utama yang dibeli para tamu adalah istirahat dan tidur. Sedangkan untuk bioskop, para penonton sesungguhnya membeli hiburan. Jadi di bioskop itu para penonton membeli untuk hiburan ya. Selanjutnya ada produk generik. Produk generik ini yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar atau rancangan produk minimal agar dapat berfungsi. Nah, contohnya hotel merupakan suatu bangunan yang memiliki banyak ruangan untuk disewakan. Selanjutnya ada produk harapan, yaitu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal atau layak, diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Nah, contohnya itu tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, ada sabun, ada handuk, telepon, lemari, dan menyajikan ketenangan dan lain-lain. Selanjutnya ada produk pelengkap, yaitu berbagai atribut produk yang dilengkapi atau ditambahi berbagai manfaat dan layanan. Nah, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Misalnya, hotel bisa menambahkan fasilitas TV, sampo, bunga-bunga segar, check-in dan check-out yang cepat dan mudah, serta pelayanan kabar yang baik dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir ada produk potensial. Nah, produk potensial ini yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa mendatang. Nah, misalnya hotel menambah layanan internet, perekam video dengan kaset videonya, sepiring buah-buah segar, dan sebagainya. Selanjutnya kita ke slide kelima, di mana ada proses perencanaan strategi. Yang pertama ada analisa produk, penentuan tujuan produk, penentuan sasaran pasar produk, penentuan anggaran,
penetapan strategi produk, evaluasi pelaksanaan strategi. Ya, lanjut di proses perencanaan strategi. Yang pertama ada analisis produk. Nah, analisis situasi dilakukan terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain apakah perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh lingkungan eksternalnya melalui sumber daya yang dimiliki, seberapa besar permintaan terhadap produk tertentu, dan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut. Selanjutnya ada penentuan tujuan produk. Nah, selain untuk menentukan atau memenuhi kebutuhan pelanggan, produk yang dihasilkan perusahaan dimaksudkan pula untuk memenuhi atau mencapai tujuan perusahaan. Nah, dengan demikian perlu dipertimbangkan apakah produk yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan tersebut atau tidak. Nah, yang ketiga ada penentuan sasaran pasar atau produk. Nah, perusahaan dapat berusaha melayani pasar secara keseluruhan atau melakukan segmentasi. Dengan demikian, alternatif yang dapat dipilih adalah produk standar, consumer produk, maupun produk standar dengan modifikasi. Selanjutnya ada penentuan anggaran. Nah, penentuan anggaran di sini yaitu langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penyusunan anggaran. Anggaran ini bisa bermanfaat sebagai alat perencanaan, koordinasi, sekaligus pengendalian. Selanjutnya ada penetapan strategi produk. Nah, dalam tahap ini alternatif strategi produk dianalisis dan dinilai keunggulan dan kelemahannya. Nah, kemudian dipilih yang paling baik dan layak untuk kemudian diterapkan. Selanjutnya ada evaluasi pelaksanaan strategi. Nah, ini tahap akhir ya. Nah, aktivitas yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian terhadap pelaksanaan rencana yang telah disusun. Nah, pelaksanaan itu berjalan lancar atau tidak. Ya, selanjutnya setelah membahas apa itu produk, tingkatan produk serta proses perencanaan strategi, di sini kita akan membahas apa sih strategi produk itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti strategi produk adalah strategi pengembangan produk, baik produk lama maupun baru. Nah, serta penarikan produk yang tidak laku atau yang tidak laku. Nah, strategi produk atau production strategi juga adalah pola keputusan atau pola tindakan yang diambil perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Strategi produk juga adalah hal mendasar yang perlu dilakukan oleh pembisnis selain strategi pemasaran. Nah, pasalnya produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen guna memenuhi kebutuhan konsumen, baik produk yang berbentuk atau tidak berbentuk fisik. Nah, secara keseluruhan produk meliputi barang yang dijual, merek, logo, pelayanan, jaminan, dan hal-hal lainnya yang merupakan atribut produk. Nah, strategi pemasaran produk saling berkaitan dengan strategi pemasaran, karena tidak hanya cukup memasarkan barang tersebut, tetapi harus diimbangi dengan produk yang menarik dan berkualitas. Ya, selanjutnya di slide ke-8 ada jenis strategi produk. Yang pertama ada strategi positioning produk, kedua ada strategi repositioning produk, yang ketiga ada strategi produk baru, keempat ada strategi desain produk, selanjutnya ada strategi overlapping produk, selanjutnya ada juga strategi lingkup produk. Nah, selanjutnya juga ada strategi eliminasi produk, dan yang terakhir ada strategi verifikasi produk. Yang pertama ada strategi positioning produk. Positioning adalah posisi produk atau merek dibentuk konsumen. Artinya adalah bagaimana atau sebagai apa sebuah produk akan diingat oleh konsumen sasaran. Nah, jadi strategi positioning ini adalah strategi untuk menciptakan diferensi yang unik di benak konsumen yang menjadi target market, sehingga tercipta citra atau image merek atau produk yang lebih menonjol dibandingkan mereka atau merek produk lain. Nah, jadi tujuan strategi positioning ini adalah untuk menempatkan merek produk sedemikian rupa sehingga produk tersebut terpisah atau terbedakan dari yang lain atau merek pesaing, dan agar merek
Produk bisa menyampaikan kepada pelanggan mengenai what you stand for, what you are, how you would like customer to evaluate you. Nah, ada beberapa pendekatan strategi positioning yang bisa dikerjakan perusahaan, diantaranya yang pertama yaitu positioning yang didasarkan pada atribut. Nah, artinya positioning dengan menciptakan asosiasi produk dengan atribut tertentu. Nah, karakteristik tertentu, manfaat tertentu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada positioning berdasarkan harga dan kualitas. Nah, positioning dengan menciptakan kesan atau citra akan kualitas yang tinggi melalui harga yang tinggi dan kualitas produk yang tinggi, atau dengan memberikan kesan produk yang berkualitas dengan harga bersaing. Selanjutnya ada positioning berdasarkan aspek penggunaan, di mana yang artinya perusahaan memposisikan produk tersebut pada aspek penggunaan produk tersebut. Misalnya produk yang dikhususkan untuk menjaga kesehatan khusus, ya seperti Yakult gitu ya. Selanjutnya ada positioning berdasarkan pemakaian produk. Nah, positioning yang didasarkan pada kepribadian atau tipe pemakaian. Nah, selanjutnya juga ada positioning berdasarkan kelas produk. Merupakan strategi positioning untuk meletakkan sebuah produk dalam kelas tertentu atau sebagai sesuatu. Contoh, Kopiko, positioningnya sebagai kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi. Selanjutnya ada positioning berdasarkan pesaing. Nah, di mana memposisikan produk yang didasarkan pada pesaing utama. Misal, moto Rengter Evis, we are number 2, so we try harder. Nah, yang terakhir ada positioning berdasarkan manfaat produk, di mana memposisikan produk yang didasarkan pada manfaat yang diberikan oleh produk tersebut. Selanjutnya ada strategi repositioning produk. Nah, strategi repositioning produk ini adalah strategi untuk melakukan positioning ulang suatu merek produk di pasar sasaran. Strategi ini dijalankan biasanya karena merek produk mengalami beberapa kejadian berikut, yaitu contohnya yang pertama ada pesaing yang masuk dengan positioning yang sama persis, nah berdampingan dengan merek perusahaan, dan pesaing memiliki sumber daya yang cukup kuat sehingga dikhawatirkan jika dibiarkan akan membawa dampak buruk bagi merek perusahaan. Ada lagi yaitu adanya perubahan preferensi konsumen, atau terjadi value migration sehingga value produk di mata konsumen berubah. Dan adanya niche baru yang lebih potensial yang diikuti dengan sumber daya perusahaan dan kesempatan untuk masuk ke niche tersebut. Nah, yang terakhir ada telah terjadi kesalahan positioning merek produk sebelumnya. Selanjutnya ada strategi produk baru, di mana produk baru adalah produk yang sebelumnya belum pernah ada, produk yang sudah pernah ada dan disempurnakan, penambahan lini produk baru, penambahan pada lini produk yang sudah ada, atau perubahan produk seperti peremajaan atau rejuvenasi. Nah, secara umum tujuan dari strategi produk baru ini adalah untuk memenuhi kebutuhan baru konsumen, memperkuat reputasi merek produk di pasar, serta untuk meningkatkan daya saing merek produk perusahaan di pasar sasaran. Nah, bentuk strategi produk baru adalah modifikasi atau penyempurnaan produk yang sudah ada, produk tiruan atau imitasi baik yang satu persis maupun dengan beberapa modifikasi, dan yang terakhir ada produk yang benar-benar baru atau produk inovasi. Selanjutnya yang keempat ada strategi desain produk. Strategi desain produk sendiri artinya sebuah strategi yang berhubungan dengan desain atau model produk tersebut, yaitu model atau desain standar, desain khusus, atau customized desain, dan desain modifikasi atau standar dengan modifikasi khusus. Nah, produk standar bertujuan untuk mendapatkan skala ekonomis, dan produk standar yang diproduksi secara massal. Nanti ada produk custom atau custom produk, bertujuan untuk melayani permintaan dari pasar tertentu dengan produk khusus untuk segmen tersebut. Nah, produk modifikasi adalah produk standar dengan modifikasi khusus, tentunya penambahan dari standar dengan harapan bisa melayani pasar tertentu
yang tidak sensitif terhadap harga dan lebih berorientasi pada kualitas produk di atas standar ya. Nah, tujuan dari strategi desain tentu saja untuk memaksimalkan pangsa pasar atau market share, peningkatan laba dan penjualan melalui perubahan model yang disesuaikan dengan keinginan pasar khusus, dengan customized produk dan tren yang sedang berkembang. Selanjutnya ada strategi overlapping produk, di mana strategi overlapping produk ini adalah strategi pemasaran dengan menghadirkan pesaing dengan merek produk perusahaan yang sudah ada di pasar. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk meningkatkan volume penjualan dengan melayani segmen pasar yang lain. Selain itu, biasanya perusahaan memiliki kapasitas produk yang berlebih atau kapasitas mesin masih tersisa. Nah, sehingga perusahaan memutuskan untuk membuat merek yang lain dengan jenis produk yang sama, atau bisa juga perubahan membuat produk yang sama atau dengan kualitas yang sedikit berbeda adalah sebagai fighting produk atau scone produk yang berfungsi menjaga produk utama dari gempuran kompetitor. Nah, bentuk dari overlapping produk sendiri yaitu penggunaan merek yang berbeda dengan produk yang sama dengan kualitas yang sama. Ada juga penggunaan merek produk yang berbeda dengan kualitas produk yang sedikit berbeda dengan tujuan sebagai scone brand. Dan ada juga penggunaan merek produk yang sama namun dengan label khusus yang menunjukkan bahwa merek produk tersebut memiliki kekhususan, misalnya dengan penambahan feature atau fungsi tertentu. Nah, resiko dari penggunaan strategi ini adalah terjadi kanibal, yang artinya di mana merek yang satu memakan merek yang lain, dan pelemahan salah satu merek yang sudah ada terlebih dahulu di pasar. Nah, untuk itu harus dipikirkan mekanisme yang pas untuk menangani strategi overlapping produk. Jadi salah satunya adalah dengan membagi merek produk tersebut ke dalam divisi yang berbeda dengan target dan objektif yang jelas. Ya, selanjutnya ada strategi lingkup produk, di mana strategi lingkup produk ini adalah strategi yang berhubungan dengan jumlah lini produk dan banyak item yang ada dalam setiap lini produknya. Nah, secara umum ada 3 macam, yaitu yang pertama ada strategi produk tunggal. Nah, biasanya dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomis dan spesialisasi dengan melayani satu segmen pasar dengan satu jenis produk. Dan yang kedua ada strategi multi produk, di mana bertujuan untuk menjaga agar selalu ada produk yang eksis di pasar. Nah, strategi banyak diterapkan oleh perusahaan dengan produk yang memiliki life cycle pendek seperti snack, permen, dan lainnya. Dan yang terakhir ada strategi system of products. Strategi ini adalah strategi dengan tujuan meningkatkan ketergantungan konsumen terhadap produk tersebut atau agar pesaing mengalami kesulitan untuk masuk. Selanjutnya ada strategi eliminasi produk, di mana strategi eliminasi produk ini adalah strategi untuk menjaga keberlangsungan perusahaan atau bisnis dengan memangkas atau melakukan treatment khusus terhadap lini produk tertentu. Nah, beberapa alasan melakukan eliminasi produk ini adalah di mana tingkat profitabilitas produk sudah profitabilitas produk sudah menurun dan berada di bawah standar yang ditetapkan. Selanjutnya ada produk masuk dalam fase decline dalam produk life cycle. Produk mengalami penurunan dalam volume penjualan dan pangsa pasar. Selanjutnya ada produk tidak sesuai dengan tujuan atau objektif perusahaan yang dikhawatirkan jika dilanjutkan akan mempengaruhi total bisnis. Nah, bentuk dari strategi eliminasi yang umum dilakukan adalah yang pertama ada harvesting, merupakan strategi untuk memerah produk tersebut entah dengan cara menaikkan harga atau menurunkan biaya secara drastis demi mendapatkan kenaikan profit yang signifikan. Yang selanjutnya ada simplicity, adalah strategi untuk melakukan penyederhanaan lini produk, artinya di mana perusahaan akan melakukan pemangkasan terhadap biaya-biaya yang dianggap sudah tidak diperlukan lagi. Nah, jadi
Produk hanya disisakan memiliki fungsi dasar saja, kembali dengan tujuan untuk mendapatkan profit yang cukup atau agar bisa membiayai produk sendiri. Yang terakhir ada total line divestment, merupakan strategi untuk melepaskan lini produk secara keseluruhan, menghentikan sama sekali keseluruhan aktivitas produk melalui produksi, distribusi, dan penjualan. Strategi ini jika tidak dilakukan dengan baik bisa berdampak negatif terhadap portofolio atau citra perusahaan secara keseluruhan. Nah, itu strategi eliminasi produk. Nah, ya, selanjutnya ada strategi diversifikasi produk, di mana strategi ini untuk mengembangkan produk atau pasar yang baru atau keduanya. Dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan yang maksimal, peningkatan penjualan, peningkatan profitabilitas, dan fleksibilitas produk. Ada 3 bentuk dari strategi diversifikasi ini, yaitu yang pertama ada diversifikasi konsentris, di mana perusahaan akan membuat produk baru yang masih memiliki hubungan dengan produk perusahaan yang sudah eksis di pasar. Nah, misal perusahaan sudah memiliki produk pasta gigi, kemudian melakukan diversifikasi konsentris dengan membuat produk sikat gigi. Selanjutnya ada diversifikasi horizontal, di mana perusahaan akan membuat produk baru yang tidak ada hubungannya dengan produk yang sudah ada. Nah, akan tetapi perusahaan melakukan penjualan di target pasar yang sama dengan target pasar produk yang sudah eksis. Nah, contohnya seperti perusahaan sudah memiliki produk pasta gigi di segmen pasar A, kemudian membuat sampo yang juga menyasar segmen pasar A tersebut, ya. Dan yang terakhir ada diversifikasi konglomerasi, yaitu satu perusahaan membuat produk yang sama sekali tidak berhubungan dengan produk yang sudah ada dan menyasar segmen pasar yang juga berbeda sama sekali. Nah, pada konsep ini tidak ada hubungan antara produk pertama dengan produk kedua, termasuk teknologi, konsep, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, di mana pada kesempatan ini kita membahas strategi produk, di mana kita telah membahas produk, apa itu produk, ya, tingkatan produk, proses di mana proses perencanaan strategi tersebut, ya. Selanjutnya ada jenis strategi produk. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan, mungkin atas kekurangannya saya mohon maaf, baik dari segi materi maupun penyampaian yang saya kurang jelas dengan kata-kata saya atau ucapan saya yang tidak berkenan ataupun kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih semuanya.